warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Akib, kenalin aku Ananda dan aku Alianisa. Nah, kali ini merupakan podcast narasi kita perdana ya. Jadi pertama kali kita upload video narasi kita. Nah, di narasi kita kali ini kita kedatangan Teh Al selaku wakil gubernur BEM FKIP ya. Silakan Teh Al. Halo semuanya, mahasiswa FKIP khususnya, kenalin nama aku Siti Alianisa. Aku dari prodi PGSD, sekarang semester 6 dan mau ke semester 7. Menjelang semester Ya, akhir. betul. Terus akhir-akhir ini kesibukannya apa sih Teh Al? Sekarang kan abis UAS ya, udah pekan-pekan bulan-bulan mau libur. Nah sekarang paling ngerjain project tapi nggak begitu sibuk sih. Sekarang sibuknya lagi narakarya pendidikan kepanduan, kebetulan kemarin PGSD abis KMD. Terus sekarang juga lagi sibuk nyusun jurnal ada project gitu di prodi, dan sekarang juga lagi sibuk buat pergantian pengurus seorang FKIP. Sibuk banget ya. Enggak sih, nggak terlalu sibuk, cuma sibuk aja meren. Iya teman-teman, sekarang itu kita tuh lagi di ujung kepengurusan ya. Iya, betul. Bentar lagi kita tuh mau lengser. Nah, TL kan sekarang tuh di PGSD kan ya. Udah mau semester akhir, berarti udah semester 7. Nah, selama beberapa semester ini tuh apa aja sih yang didapat TL itu selama di PGSD? Sebetulnya banyak ya. PGSD itu kan pendidikan guru sekolah dasar. Jadi kita tuh nanti ya pasti ke SD gitu terjunnya. Waktu semester awal-awal sih kita belajarnya umum ya, kayak misalkan pelajaran IPA, IPS, matematika gitu, belum ke yang khusus-khusus. Jadi kan guru SD itu identik wali kelas, jadi kita harus menguasai semua mata pelajaran gitu ya. Apalagi anak SD itu kan dasarnya gitu pendidikan anak-anak tuh, jadi kita tuh harus bener-bener gimana ya, ngajarin konsep gitu ke anak SD, supaya anak SD itu jadi nanti waktu pas SMP SMA-nya tuh gimana ada dasar. Ya ada dasarnya. Jadi yang diingat mereka tuh bukan kayak dibentuk misalkan rumus-rumus kayak gitu, bukan, tapi dasarnya kita harus gimana nih gitu ke anak SD itu, supaya mereka bisa ngekonsep gitu di otaknya mereka gitu. Berarti secara gak langsung PGSD itu harus bisa semuanya ya? Iya sih, harus, soalnya kan wali kelas ya, kecuali kan PJOK, terus agama sama apa ya, satu lagi lupa, pokoknya itulah ada beberapa yang bukan sama wali kelas, tapi sebagian besar mungkin 80-95% itu harus bisa gitu, soalnya kan wali kelas. Ya kan kalau PGSD itu kan berarti ya nanti kan jadi guru kan. Nah dulu TL untuk memutuskan buat masuk ke FKIP nih, kan kalau masuk FKIP berarti jadi guru. Terus gimana sih biar dulunya TL tuh kayak sampai kepikiran oh kayaknya masuk FKIP aja deh, kayaknya jadi guru aja deh. Sebetulnya waktu dulu tuh kan aku latar belakangnya bukan SMA ya, tapi SMK gitu, akuntansi. Terus ke PGSD gitu, kayak kurang nyambung. Kalau misalkan ke manajemen kan masih nyambung ya. Tapi waktu itu tuh pas lulus SMK itu ada ketertarikan kalau anak SD tuh harus dididiknya tuh kayak gimana sih gitu. Terus kayak melihat fenomena apa ya di sekitar kita gitu, di lingkungan, di masyarakat. Kalau misalkan anak SD tuh kenapa ya mereka teh maksudnya dari kelompok ini misalkan yang pinter aja, yang ini misalkan teh rada gimana ya, agak nyeleweng gitu. Nah gitu, jadi kayaknya tertarik gitu. Kebetulan kan ayah juga seorang guru SD, jadi kalau ngobrol tuh rada nyambung gitu. Jadi ya udahlah PGSD aja gitu. Tapi kayaknya emang seru gak sih gitu ngajar anak SD? Tapi seru-seru liar gitu. Seru-seru liar, soalnya kan anak SD itu kan ya masih pada kecil-kecil gitu. Apalagi yang kelas rendah kayak kelas 1-2 itu tuh pasti nguras energi banget, karena mereka tuh disuruh diem aja tuh susah. Jadi disuruh diem tuh emang harus misalkan harus gimana ya, disuruh diem tuh bukan kayak anak SMP SMA shoot diem gitu, mereka harus diem, enggak, tapi mereka tuh harus kayak ada games biar mereka tuh kayak fokusnya tuh tetap ke kerjaan mereka gitu. Tapi berarti itu emang kita belajar tentang psikologi anak juga? Iya betul, nanti ada di semester 2 atau 3 ya, ada gitu psikologi pendidikan gitu. Jadi kuliah di FK itu gak cuma belajar tentang, ya betul, banyak banget. Iya, pedagogiknya juga pasti di betul, dalam banget. Betul. Terus kan mengenai keguruan nih, kan sekarang itu ada istilah yang namanya guru itu kerja serius gaji bercanda. Nah menurut Tata gimana sih mengenai kalimat itu?
Sebetulnya miris banget sih ya, apalagi ngedenger dari cerita ayah kan kebetulan kepala sekolah juga. Guru SD tuh apalagi yang honor gitu kan digajinya 3 bulan sekali. Itu tuh dari dana BOS. Nah itu tuh pokoknya paling berapa ya, sebulan tuh 300.000 lah mungkin. Kayak agak miris aja gitu ya. Bukannya emang sih dari lagunya juga kan misalkan guru tanpa tanda jasa, cuman kan di zaman sekarang kan mungkin kita juga nggak munafik gitu kan, butuh biaya hidup gitu. Jadi istilahnya apa-apa aja sama uang gitu. Ya betul. Tapi mungkin sekarang kan ada yang PPG itu ya. Nah semoga aja lewat PPG itu guru-guru di seluruh Indonesia gitu ya, terutama yang udah pada tua-tua yang misalkan nggak sempat keterima PNS gitu, semoga jadi merekanya sejahtera lah gitu. Jadi sebetulnya kan guru itu profesi ya, susah, kita kuliah susah-susah, terus mahal-mahal, capek-capek gitu kan ya, terus tanggungannya berat untuk mencerdaskan anak bangsa gitu kan ya. Tapi istilahnya anak-anak di masa depan tuh ada di tangan kita. Betul, sebuah bangsa gitu kan ya, di genggaman kita gitu, gimana guru ngedidiknya gitu. Sebetulnya agak miris juga sih, tapi semoga aja kedepannya guru-guru ini maksudnya diakui gitu ya, maksudnya dihormati benar-benar kayak dari pemerintahnya gitu. Terus apalagi miris juga kan ya, bukan karena gaji juga sekarang, apalagi yang fenomena yang guru di ketapel itunya kan sama orang tuanya itu nggak habis pikir banget sih. Dari orang tuanya, dari anaknya juga gitu kan ya. Padahal itu emang niatnya meluruskan yang menyeleweng kan, maksudnya cuma ngasih tahu gitu loh. Sampai-sampainya gitu di ketapel matanya gitu, sampai separah itu, bukan karena gaji doang gitu. Guru tuh semoga aja gitu ya, anak-anak sekarang tuh makin sadar, orang tuanya juga gitu, menghormati seorang guru gitu. Kita menitip dipercaya gitu sama orang tua di luar sana gitu, menitipkan anak-anaknya ke kita supaya dididik, supaya mereka bisa survive di kehidupan gitu. Itu semua jasanya guru banyak banget sih. Makanya sayang banget itu sumpah kasus itu. Betul, sayang banget itu, miris. Iya, terus ngomong-ngomong juga nih kan PL tuh udah 3 tahun berarti kan di sini tuh di UMI. Nah PL itu teman-teman dia itu sudah masuk ke BEM FKIP UMI itu dari tahun berapa? Dari tahun lalu, berarti tahun sekarang kan 22 ya, berarti 2021 berarti udah 2 tahun ya di BEM. Di BEM udah 2 tahun. Nah jadi selama 2 tahun ini tuh kan TL udah lama gitu lah istilahnya di BEM FKIP. Nah di BEM FKIP ini tuh ada apa aja sih? Nah di BEM itu ada 7 departemen, ada keorganisasian, PSDM, PPM, advokasi, BUMBEM, Infokom, sama satu lagi advokasi. Keorganisasian, PPM, PSDM, advokasi, keagamaan, Infokom itu guys ya. Nah di BEM FKIP ini banyak banget loh kegiatannya. Waktu pas kemarin kita masuk ke fakultas juga kan itu sebetulnya kalau tahun kemarin itu dikelolanya sama BEM aja, tapi tahun ini itu karena kita melihat di pedoman kemahasiswaan kalau masfak itu SC-nya itu harus ketua himpunan. Jadi waktu tahun berapa berarti? Sekarang 2023. Tahun 2022 berarti ya, tahun kemarin. Jadi masfak itu panitianya gitu kolaborasi dari seluruh ormas FKIP, sama kayak Gemilab juga gitu. Tapi kalau tahun yang lalu mah sama BEM aja. Emang ya? Iya, sama BEM aja waktu tahun lalu. Terus kalau sekarang? Tahun sekarang kayaknya bakal bakal digabung lagi seluruh ormas FKIP. Soalnya kan di pedoman kemahasiswaan itu teh ya, SC-nya harus ketua himpunan. Terus banyak sih sebenarnya kan acara gede tuh yang menonjol di FKIP tuh Maspak sama Gemilab ya. Kemarin juga kan kita udah melaksanakan Gemilab juga. Alhamdulillah udah penutupan. Acara besar banget. Iya, itu acara besar banget ya. Kolaborasi antara seluruh ormas FKIP itu sumpah persiapannya juga lama banget sih. Tapi awalnya Gemilab tuh program BEM juga nggak sih? Nah awalnya itu programnya BEM aja Gemilab itu, karena ada beberapa ormawa yang menyelenggarakan kegiatan besar itu buat miladnya ormawa itu atau prodi itu gitu.
Nah, Gemilab ini juga kan sebetulnya Milad FKIP ya. Jadi waktu itu program kerjanya BEM aja. Nah, tahun ini itu kebetulan Gemilab itu baru tahun kedua yang mengkolaborasikan seluruh orma FKIP. Tahun lalu itu berarti perintis waktu pas awal tuh ya waktu tahun lalu. Yang itu berarti sekarang pelaksananya kan baru sekarang tahun kedua berarti yang kolaborasi. Ya, jadi teman-teman banyak banget ya program di BEM itu, entah itu program BEM-nya, program KM-nya, itu banyak banget dan pastinya seru-seru banget. Betul. Nah terus selama 2 tahun ini suka dukanya apa aja sih selama di BEM FKIP ini tuh? Apalagi Teh Alkan sebagai wakil gubernur pasti banyak pusingnya. Suka dukanya kalau aku pribadi gini sih ya, sukanya dulu apa dukanya dulu? Sukanya dulu sih. Dukanya dulu deh mending. Oh boleh ya. Dukanya dulu ya. Nah, karena tadi Teh baru sampai jiwanya mungkin apa ya, pengen ngebangun hima dulu gitu. Tapi kan BEM ini apa ya, FKIP gitu fakultas, jadi gabungan dari beberapa ormawa, jadi agak susah juga, jadi menyatukan kepala itu agak susah gitu menurut aku dibanding hima gitu. Dukanya itu yang pertama. Terus dukanya masih duka ya? Masih duka. Dukanya karena kadang orang teh kalau udah capek itu kan hilang-hilangan gitu ya. Nah dukanya itu sih, jadi apalagi kalau di BEM tuh gak bisa dicari gitu kan, gak kayak di hima. Kalau di hima masih bisa dicari. Iya, kalau di hima kan misalkan lebih gampang lah. Kalau di hima, kalau di BEM tuh susah gitu. Itu sih dukanya itu aja sebenarnya, suka hilang-hilangan gitu. Tapi lebih ke orang-orang. Sama ke itulah, beda kepalanya agak susah gitu menyatukan persepsinya gitu, susah. Kalau sukanya banyak banget ya. Karena kita tuh sebetulnya gini ya, karena kita tuh apa ya, campuran dari beberapa ormawa gitu, jadi kadang kan misalkan teh tahu gosip jadi lebih tahu gosip ya gitu, ormawa gitu. Jadi ada apa nih, jadi lebih apa ya, lebih update gitu, lebih update daripada teman-teman ya. Tapi kita mah diem aja gitu ya TTA yang tahu aja gitu sebenarnya gitu. Terus sukanya gitu di BEM itu lebih apa ya, lebih kan kita luas ya cakupannya se-FKIP gitu kan, 7 ormawa, bukan 7, 10 berarti 10 ormawa kan. Jadi kenalan kita tuh lebih banyak gitu di BEM tuh. Kalau misalkan angkatan ke atas, angkatan ke bawahnya juga, jadi relasinya itu lebih luas daripada kalau ikut di hima aja gitu. Kalau menurut aku sukanya kayak gitu di BEM. Terus kita tuh lebih, jadi gini, kalau misalkan ada kumpulan misalkan tingkat universitas, kadang kan kalau ngumpulin apa ya, ngumpulin hima-hima se-UMI gitu kan banyak ya. Jadi kadang diwakilin dulu sama fakultas gitu, jadi kita yang tahu duluan gitu sih sukanya. Terus sukanya juga orang-orang di BEM juga agak ini ya, jadi apa ya, kalau misalkan tempat cerita gitu, suka apa ya, keluh kesah gitu teh, enakan juga gitu orang-orangnya, sukanya tuh gitu. Jadi suka cerita-cerita random aja begitu sama anak-anak BEM gitu. Orang-orangnya emang pada asik-asik sih. Salah satunya aku. Ada lagi yang suka duka yang mau disampaikan? Udah aja sih, paling itu aja kalau suka duka di BEM. Mungkin selanjutnya ada pesan nggak sih buat teman-teman FKIP yang saat ini sedang belajar juga di FKIP, atau mungkin teman-teman yang berminat masuk BEM, ada nggak pesan yang PL buat mereka? Pesannya buat anak-anak FKIP khususnya, jangan males ikutan ormawa. Aku tahu kita semua capek, kita semua pasti pusing sama tugas kuliah. Terus misalkan udah kuliah pengennya langsung pulang, pengen rebahan, pengen istirahat gitu. Tapi ada sesuatu yang bakal kalian dapetin waktu kalian aktif di ormawa gitu. Karena kan kita lagi kuliah gini bukan cuma apa ya, akademik aja gitu istilahnya. Tapi kita juga butuh wadah yang apa ya, yang bisa memaksa kita buat kita tuh jadi mau gak mau harus apa ya, berkembang. Iya, harus berkembang gitu. Jadi misalkan asalnya nggak bisa ngomong di depan,
asalnya nggak bisa improvisasi gitu, jadi bisa improvisasi karena emang suatu keadaan yang tidak bisa dikontrol gitu, misalkan gitu. Untungnya masuk organisasi itu sebetulnya kayak gitu. Terus gak dipungkiri juga ya, kayak misalkan dunia kerja atau misalkan apapun gitu, kalau ada relasi mah jadi kayak gampang gitu. Misalkan aku udah ngajar di mana gitu, terus aku di sekolah aku tuh butuh guru atau misalkan apa gitu kan, tapi info itu tuh kan langsung bisa aku share tuh melalui organisasi itu atau grup-grup gitulah. Ngerti lah ya kalian. Jadi intinya mah jangan males masuk organisasi, apalagi di FKIP gitu ya. Ayo kita bangun sama-sama FKIP ini supaya dipandangnya tuh FKIP gitu kan ya. Dari kemarin aja Gemilab kita udah dipandang bagus nih sama Bapak Rektor sama atasan-atasan yang di luar sana lah ya. Terus aku minta kalian yang udah kemarin kepanitiaan Gemilab kan banyaknya semester bawah ya. Aku minta kalian jangan capek buat ikut kepanitiaan juga. Takutnya tuh kalian udah keburu gini nih gitu. Jangan kapok. Jangan kapok gitu, jangan ini. Malahan kalian tuh harus terus berinovasi karena gak dimungkiri nanti juga mau di sekolah, mau di tempat kerja, mau dimanapun gitu, kita tuh pasti dipaksa buat bikin sesuatu yang baru, yang menarik gitu, biar orang-orang tuh tertarik terhadap organisasi itu gitu. Gitu sih sebetulnya, pesannya itu aja. Jangan takut, jangan malas ikutan organisasi gitu. Jadi karena banyak hal yang nggak bisa kita dapat di bangku perkuliahan dan kita bisa dapat kayak buat mengembangkan soft skill itu ya di organisasi. Betul. Karena kita kan masih muda juga ya, jangan malas-malasan lah. Mumpung badan masih kuat gitu ya. Walaupun agak jompo dikit. Iya betul. Ya mungkin segitu aja mungkin ya Teh Al. Pembahasan kita kali ini sudah terlalu panjang kayaknya. Sudah cukup kayaknya ya. Ya mungkin makasih banyak ya buat Teh Al untuk menyempatkan hadir di podcast narasi kita kali ini. Nah mungkin akan ada narasi kita selanjutnya, ditunggu ya teman-teman. Aku Ananda dan aku Alianisa. Mohon maaf lahir batin. Kami pamit undur diri. Bila kita sabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.